Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu toharoh, zakat, dan wudhu. Di sini saya, Alifia Azahra, akan memaparkan kesimpulan dari 3 materi, yaitu toharoh, zakat, dan wudhu. Baiklah, yang pertama yaitu toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersih dan terbebas dari kotoran yang nampak seperti najis yang berasal dari air kencing atau yang lainnya, dan najis secara maknawi berupa aib dan kemaksiatan. Hukum toharoh: bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Quran Surat Al-Mudathir ayat 70. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Yang pertama, toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, riya, dan lainnya. Yang kedua, toharoh hissiyah. Toharoh ini adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran, maupun hadas kecil maupun hadas besar. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasithah. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, atau baik dirasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughaladzah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkannya barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Selanjutnya, hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama zakat naf atau zakat jiwa, disebut juga zakat fitrah. Yang kedua zakat mal atau harta, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, dan zakat binatang ternak. Selanjutnya, syarat-syarat wajib zakat. Zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat di bawah ini, yaitu muslim, tidak wajib bagi non-muslim. Kedua, merdeka. Ketiga, memiliki harta yang mencapai nisab, tidak ada syarat. Yang keempat, balik dan sehat jiwa, artinya bagi anak-anak kecil yang belum balik dan orang yang gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Materi yang ketiga yaitu wudhu.
Wudhu adalah perbuatan yang dilakukan sebelum kita melakukan ibadah, seperti sholat, 5 waktu, ataupun sholat sunnah, serta membaca Al-Quran, serta perbuatan ibadah lainnya. Karena secara bahasa, wudhu adalah kebersihan atau kesucian. Berikutnya hukum wudhu. Hukum berwudhu sendiri adalah wajib dilakukan ketika hendak melakukan ibadah salat dan sholat. Rukun-rukun wudhu: yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam tertib. Syarat-syarat wudhu yaitu Islam, tamiz, bersih dari haid dan nifas, tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit anggota wudhu, tidak ada sesuatu pun di anggota wudhu yang bisa merubah air, mengetahui kefarduan atau kewajiban daripada wudhu, tidak meyakini kefarduan atau kewajiban daripada rukun-rukun wudhu adalah sunnah, memakai air yang suci dan mensucikan, masuknya waktu, yang terakhir mualah. Hal-hal yang membatalkan wudhu: yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan, yang kedua, melahirkan tanpa keluarnya darah, yang ketiga, darah dan nanah, yang keempat, muntah, yang kelima, hilangnya kesadaran, yang keenam, menyentuh kemaluan, yang ketujuh, tertawa terbahak-bahak, yang kedelapan, makan daging unta, yang kesembilan, memandikan mayat, yang kesepuluh, ragu dengan adanya wudhu, yang kesebelas, perkara yang mewajibkan mandi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku. Sampai ketemu kembali.